Halo semuanya, sebelum memperkenalkan nama, saya ingin menjelaskan sejarah singkat Candi Prambanan. Saya ingin memperkenalkan nama dulu. Nama lengkap saya Eka Rista Murni, NIM 2019, Romawi 1 10017. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan zaman kerajaan yang dimiliki Indonesia. Candi Prambanan terletak di Jawa Tengah dan dikenal sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan sangat kental dan erat dengan legenda Roro Jonggrang. Ceritanya banyak dituturkan pada cerita anak. Terlepas dari legenda tersebut, Candi Prambanan memiliki sejarah dan asal-usulnya sendiri. Asal-usul Candi Prambanan. Candi Prambanan merupakan salah satu candi yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Candi yang terletak di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, nomor 16, Krangan, Bukoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta itu merupakan candi yang terkenal dengan legendanya. Candi Prambanan dibangun pada tahun 850 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan abad ke-9 dari Kerajaan Mataram kuno. Pada saat pembangunan Candi Prambanan, petugas pekerjaan umum juga melakukan perubahan tata air. Ada proyek pemindahan aliran sungai yang di dekat candi agar tidak membahayakan konstruksi candi dan menyebabkan erosi. Pembangunan awal itu terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang, Mataram. Berikutnya seperti Raja Daksa dan Tulodong. Pembangunan itu terus diperluas hingga ada ratusan candi tambahan di sekitaran candi utama. Pada masa kejayaannya, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung di mana berbagai upacara penting digelar. Selain itu, ratusan pendeta dan muridnya berkumpul di Candi Prambanan dalam rangka mempelajari kitab Weda dan melaksanakan ritual. Pembangunan Candi Prambanan untuk menandingi pembangunan Borobudur kala itu. Pembangunan itu dilakukan untuk menghormati Dewa Siwa yang merupakan dewa tertinggi bagi umat Hindu. Penemuan dan pemugaran Candi Prambanan. Candi Prambanan yang dibangun sedemikian megah dan besar tersebut ternyata pernah ditelantarkan sekitar tahun 930 Masehi. Raja Metang Mataram, Empu Sindok, memerintahkan pemindahan ibu kota ke daerah Jawa Timur. Pemerintah itu membuat Candi Prambanan terlupakan. Pasalnya, dengan pindahnya ibu kota kerajaan saat itu, Candi Prambanan menjadi tidak terawat. Alhasil candi pun rusak dan runtuh secara perlahan karena ditinggalkan dan tidak ada yang mengurus candi lagi. Selain rusak karena ditinggalkan dan tidak dirawat, bencana alam seperti gempa bumi juga berperan dalam kerusakan Candi Prambanan. Pada abad ke-16 diketahui sebuah gempa bumi dahsyat membuat bangunan Candi Prambanan benar-benar runtuh. Meski begitu, warga sekitar masih mengetahui keberadaan Candi Prambanan. Namun karena tak ada warga lokal yang mengetahui pasti asal mula candi tersebut, muncullah kisah perihal keberadaan candi tersebut. Candi Prambanan sendiri kembali ditemukan oleh warga Belanda bernama Calons pada tahun 1733. Kompleks Candi Prambanan terdiri dari 3 candi Trimurti, Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma, 3 candi Wahana, Candi Nanda, Garuda, dan Angsa, 2 candi Apit terletak antara barisan candi-candi Trimurti dan candi-candi Wahana lainnya. Candi Prambanan menarik perhatian dunia saat Jawa Tengah berada di bawah pemerintahan Britania Raya.
salah satu bawahan Gubernur Letnan Sir Thomas Stamford Raffles yang bernama Colin Macnish menemukan Prambanan. Mengetahui anak buahnya menemukan Candi Prambanan, Thomas yang tertarik pada sejarah dan budaya Jawa pun memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Candi ini terletak di Desa Prambanan, Pulau Jawa, kurang bertambah 2 km timur Yogyakarta, 40 km barat Surakarta, dan 120 km selatan Semarang. Beberapa tokoh saat itu pun mulai melakukan tindakan pembersihan dan pembongkaran besar-besaran. Namun pembongkaran itu membuat batu-batu candi tertumpuk di sepanjang sungai Opak. Penumpukan itu membuat warga secara sembarangan mengambilnya. Upaya restorasi pun akhirnya dilakukan terus-menerus hingga pada tahun 1953 pemugaran Candi Siwa dirampungkan dan diresmikan oleh Presiden Soekarno saat itu. Fungsi Candi Prambanan sebagai tempat untuk pemujaan para warga yang beragama Hindu. Di samping itu digunakan sebagai penyerang upacara adat istiadat seperti upacara melasti yang biasanya dilakukan sebelum Hari Raya Nyepi dan juga upacara Tawur Agung Kesangga. Kini Candi Prambanan yang sempat rusak akibat gempa Yogyakarta pada 2000 itu masuk dalam salah satu situs warisan dunia. Itu berarti Candi Prambanan merupakan salah satu situs bersejarah yang dilindungi UNESCO. Candi Prambanan juga menjadi tempat wisata dan tempat berlangsungnya event-event besar. Kompleks Candi Prambanan memiliki keunikan tersendiri dari bangunan bersejarah lainnya. Kompleks Candi Prambanan tak cuma berisi satu candi saja, melainkan banyak candi yang dimiliki ukuran berbeda. Kompleks Candi Prambanan memiliki 3 candi Trimurti yang dipersembahkan untuk dewa utama. Kemudian ada 2 candi apit yang terletak di barisan Trimurti Wahana. Yang pertama, Candi Siwa. Candi Siwa adalah candi utama yang memiliki bangunan terbesar sekaligus tertinggi. Pada Candi Siwa terdapat relief yang menceritakan kisah Ramayana. Kisah relief tersebut terukir di dinding dalam pagar langkan. Candi Brahma dan Candi Wisnu. 2 candi berikutnya adalah candi yang dipersembahkan kepada Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Yang ketiga, Candi Wahana. Di depan Candi Trimurti atau Candi 3 Dewa ada 3 candi wahana. Ciri-ciri Candi Prambanan: bentuk bangunannya tambun, atapnya bertingkat-tingkat, puncaknya berbentuk ratna atau stupa. Letak candi di tengah halaman menghadap ke arah timur. Bahan candi dari batu andesit, relief agak tinggi, sifatnya natural. Relief Candi Prambanan. Relief Candi Prambanan memiliki relief naratif yang kental dengan karya sastra Hindu, Ramayana dan Krishnayana. Untuk dapat membaca relief sebaliknya dari kiri ke kanan searah jarak jam mengitari candi, aturan itu sesuai dengan ritual pradaksina atau ritual mengelilingi bangunan pada peziarah. Candi Prambanan mengalami kerusakan terparah akibat guncangan gempa bumi pada tahun 2006 silam. Selain retaknya, batuan candi yang terkenal dengan kisah Roro Jonggrang mengalami deformasi pada strukturnya. Relief Ramayana dan Krishna ini menceritakan bagaimana kisah Sinta, istri dari Rama yang diculik oleh Rahmawana. Selain relief Ramayana dan Krishnayana, ada pula relief Lokapala, Brahmana dan Dewata. Relief ini terpasang di atas tembok tubuh candi. Relief ini menggambarkan para dewata, besi Brahmana dan Arca Dewa, Dewa Lokalapa. Kawasan wisata Candi Prambanan tak hanya memiliki satu candi. Ada banyak candi di sekitar Prambanan yang masuk dalam kawasannya yang luas. Candi sekitar Prambanan yang masuk dalam kawasannya yang luas. Untuk bisa menuju candi-candi tersebut, pengunjung biasanya menaiki sepeda, kereta kelinci hingga berjalan kaki. Candi-candi di sekitar Candi Prambanan: Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Bubra, situs Ratu Boko atau Candi Boko.
Berdasarkan cerita rakyat yang beredar, konon Candi Prambanan dibangun oleh bangsa jin di bawah kendali Bandung Bondowoso sebagai persyaratan untuk melamar Roro Jonggrang yang cantik jelita pada saat itu. Roro Jonggrang memberikan persyaratan untuk dibangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Candi Prambanan dikenal sangat kental dan dengan legenda kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Legenda tersebut menceritakan kisah cinta tak sampai akibat kegagalan memenuhi syarat yang mustahil. Semua berawal saat dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Prambanan yang rakyatnya hidup tentram. Namun suatu hari kerajaan Prambanan sering diserang oleh negeri Pengging. Ketentramannya pun terganggu. Kerajaan Pangging ternyata memiliki seorang pangeran yang sakti mandraguna bernama Bandung Bondowoso. Saking sakitnya Bandung Bondowoso bahkan memiliki pasukan dari jenis jin menyerang Prambanan. Prambanan yang tak punya persiapan apapun akhirnya kalang kabut dan tak berhasil menyelamatkan wilayahnya. Raja Bokbaka yang turun berperang secara langsung memimpin pasukan Prambanan pun tewas dalam perang tersebut. Usai perang berakhir, Bandung Bondowoso menempati istana Prambanan. Singkat cerita, Bandung Bondowoso kemudian jatuh cinta pada putri negeri Prambanan, Roro Jonggrang. Karena kecantikannya, Bandung Bondowoso pun meminang Roro Jonggrang sebagai istrinya. Candi Prambanan dibangun Raja Rakai Pikatan dari Mataram kuno, dibangun 850 Masehi dan pengerjaannya bertahun-tahun. Usai perang berakhir, Bandung Bondowoso menempati istana Prambanan. Singkat cerita, Bandung Bondowoso kemudian jatuh cinta pada putri Prambanan, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang akhirnya mengajukan sebuah syarat berat pada Bandung Bondowoso. Ia meminta dibangunkan 1000 candi dan 2 buah sumur dalam 1 malam. Bandung Bondowoso yang mendengar syarat itu pun menyanggupinya. Ia merasa percaya diri karena memiliki bala tentara jin. Pemugaran Candi Prambanan. Pemugaran dimulai pada tahun 1918, akan tetapi upaya serius yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun 1902 sampai 1903, Theodor van Erp memiliki bagian yang rawan runtuh. Pada malam hari, Bandung Bondowoso pun mengumpulkan bala tentaranya dan memerintahkan mereka untuk membuat permintaan Roro Jonggrang. Bala tentara itu melakukan pekerjaan dengan sangat cepat. Mengetahui hal itu, Roro Jonggrang pun panik dan mencari ide lain untuk menggagalkan Bandung Bondowoso. Tahun 856 Masehi muncul prasasti Sibagraha yang menceritakan proses pembangunan Candi Prambanan. Dalam prasasti dijelaskan bahwa pembangunan candi dibarengkan dengan pengubahan saluran air. Mitos Candi Prambanan. Sama seperti situs bersejarah lainnya, Candi Prambanan juga menyimpan berbagai mitos yang kental. Uniknya, mitos Candi Prambanan salah satunya berkaitan dengan kepercayaan perihal asmara pengunjung yang datang berkunjung. Sudah jadi rahasia umum jika Candi Prambanan terkenal dengan mitos hubungan cinta Bandung Bondowoso yang kandas. Selain mitos putusnya pasangan kekasih, Candi Prambanan juga menyimpan mitos cahaya arca Dewi Durga. Kabarnya jika ada cahaya misterius yang muncul dari arca Dewi Durga akan mendekatkan jodoh bagi mereka yang masih single dan terkena pancaran cahaya tersebut. Sekian, itulah cerita singkat Candi Prambanan. Contoh soal dan jawaban Candi Prambanan. Jelaskan pada tahun berapakah Candi Prambanan dibangun? A. Tahun 850 Masehi. B. Tahun 760. Jawabannya adalah A. 850 Masehi. Yang kedua, siapakah raja yang bangun Candi Prambanan? Yang membangunnya adalah jawabannya C. Raja Rakai Pikatan.
Di manakah letak Candi Prambanan? Jawabannya Klaten, Jawa Tengah. Mengapa Candi Prambanan hancur? Jawabannya A. Peperangan dan perebutan kekuasaan. Candi Prambanan ditemukan oleh, jawabannya D. C. Alons. Soal dan jawaban. Jelaskan keunikan dari Candi Prambanan. Saya akan menjelaskan keunikan dari Candi Prambanan. Keunikan dari Candi Prambanan: 1. Memiliki arsitektur Hindu. 2. Terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 3. Bentuk bangunannya tambun. 2. Jelaskan fungsi dari Candi Prambanan. Saya akan menjelaskan fungsi dari Candi Prambanan. Fungsi Candi Prambanan sebagai tempat untuk pemujaan para warga yang beragama Hindu dan digunakan sebagai penyelenggaraan upacara adat istiadat. Jelaskan tujuan bangunnya Candi Prambanan. Saya akan menjelaskan tujuan bangunnya Candi Prambanan. Tujuan bangunnya Candi Prambanan untuk dipersembahkan kepada Trimurti, 3 dewa umat Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemusnah. Jelaskan ciri khas dari Candi Prambanan. Saya akan menjelaskan ciri khas dari Candi Prambanan. Ciri khas yang Prambanan memiliki nama asli Siwa Graha dan dirancang menyerupai rumah Siwa. Jelaskan Candi Prambanan berasal dari kerajaan apa? Candi Prambanan berasal dari kerajaan Medang Mataram. Sekian dan terima kasih.